Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Wibowo Sumajati dari Prodi Teknik Informatika Sore dengan NIM 52204110029. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Khalil MPDI. Pagi hari memetik tomat, memetiknya di kebun paman. Kuucapkan salam hormat untuk hadirin sekalian. Oke, jadi langsung saja di video kali ini saya akan membahas materi tentang sholat. Ada dua poin penting yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, apa sih makna sebenarnya sholat? Dan yang kedua adalah bagaimana sih implementasi sholat bagi kita yang beragama muslim. Oke, sebelum kita masuk ke poin pertama, yaitu apa makna sebenarnya sholat, saya ingin bertanya kepada saudara muslim sekalian, apakah hari ini sudah sholat? Entah itu ada yang bolong, entah itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, ataupun isya. Ayo loh, jangan senyum-senyum sendiri. Nah, apakah masih bisa disebut seorang muslim jika seseorang yang beragama Islam itu tidak sholat? Nah, ini ada keterkaitannya dengan poin yang pertama, yaitu apa makna sebenarnya sholat. Simak baik-baik. Oke, pengertian sholat sendiri yaitu secara istilah adalah sebuah ibadah atau ritual yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim. Sedangkan secara istilah, sholat adalah serangkaian kegiatan atau gerakan yang dimulai dari Allahu Akbar atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga makna sholat sendiri adalah suatu sarana paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya bila ibadah telah menjadi palsu atau tidak dapat dipegangi dan hanya untuk membohongi orang lain, maka semuanya akan menjadi keburukan di muka bumi. Sehingga tidak dapat dipegangi artinya 5 rukun Islam itu tidak dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan hidup. Misalnya di lingkungan kalian secara teoritis banyak orang yang berdalil bahwa sholat itu dilakukan secara khusyuk. Namun faktanya untuk melatih seseorang agar khusyuk sholat itu tidaklah mudah atau tidaklah gampang. Seringkali sholat hanya dijadikan pemenuhan sebuah formalitas. Mas, oh iya mas, mari tekan di. Kok sholat mangga ketok? Iki mari tekan omah, ikutin sholat. Ya lah mas, kata sholat saiki. Sholat itu mau jadi tunda-tunda, kan mesti jelas dengan Islam. Sholat itu kalau ditunda-tunda, kudu digarap tepat waktu. Walah mas. Seperti kan aku nang masjid niati sholat, kan sing penting lah sholat, sing penting lah sholat sih mas. Ya mas, aku ngeleng noto wis karo sampean, sepenting sholat iku jadi tunda-tunda, kudu dikerjakan tepat waktu ya mas. Sementing eling iku, oke? Wala ya wis mas. Suwun feeling no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti kalian lihat cuplikan tadi, masih saja ada orang-orang yang masih lalai dari sholatnya, yang suka menunda-nunda sholatnya. Ingatlah, jangan lupa ubah kata dari yang penting sholat menjadi sholat tepat waktu itu lebih penting karena memiliki banyak keutamaannya. Sesungguhnya Al-Quran telah mengkritik melalui firman-Nya yang artinya celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Bayangkan saudara muslim sekalian, orang yang masih sholat saja itu masih celaka. Bagaimana jika orang yang tidak sholat? Renungkan wahai saudara muslim sekalian. Di alam kubur banyak sekali manusia yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi. Maka renungkanlah, jangan tinggalkan sholat. Betapa pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan. Di antaranya ini ada keterkaitannya dengan poin yang kedua, itu bagaimana sih implementasi hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, yaitu apa sajakah? Yaitu ini dia. Yang pertama, sholat adalah tolak ukur amal, yang berarti kualitas amalnya tergantung dari sholatnya. Yang kedua, sholat adalah tiang agama. Hadis Rasulullah berbunyi, barang siapa yang mendirikan sholat maka ia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia meruntuhkan agama. Yang ketiga, sholat dijadikan sebagai benteng untuk menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat, yang berarti jika kita masih berbuat maksiat, jika kita suka berbuat keji ataupun maksiat, itu maka ada yang salah dari sholat kalian, maka periksalah sholat kalian. Maka sholat yang benar adalah sholat yang mengikuti ajaran Rasulullah serta diiringi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Athaillah Askandari dalam suatu hikamnya, menikul pernyataan Robiah Al-Adawiyah dalam satu munajatnya adalah, "Ya Allah, jika aku menyembah Engkau karena mengharapkan surga, campakkanlah surga kepadaku. Jika aku menyembah Engkau karena takut neraka, maka campakkanlah aku ke dalam neraka Engkau. Namun jika aku menyembah Engkau karena semata cinta kepada Engkau, maka perkenankanlah aku melihat wajah agung Engkau." Inilah makna dari firman-Nya, sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dari sholatnya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 1 hingga 2. Wallahu a'lam. Demikian hasil video penyampaian materi saya tentang sholat, yaitu 2 poin penting makna dan bagaimana implementasi sholat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir wakalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe.